Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari influencer Shirley Anavita yang mendapatkan teror seusai menyuarakan pandangannya soal penanganan bencana di Aceh. Shirley bahkan mengunggah bukti, diantaranya surat berisi ancaman. Keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan kertas. Kayak gini, saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat. Melalui akun Instagramnya, Shirley Anavita mengungkapkan teror yang terjadi pada dirinya. Ia menunjukkan benda-benda yang dikirim dalam teror ini. Di antaranya adalah telur busuk, surat yang berisi ancaman hingga aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya. Menurut Shirley, teror semakin bermunculan setelah dirinya membuka suara mengenai kondisi warga Aceh yang terdampak bencana. Ternyata mobilnya juga Dalam salah satu unggahannya, Shirley menuliskan teror-teror ini terasa sekali setelah Shirley yang memang berasal dari Aceh ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV terkait bencana di Sumatera. Sementara itu, teror juga dilakukan di rumah manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Iqbal mendapatkan kiriman bangkai ayam pada Selasa 30 Desember 2025. Greenpeace menilai sulit untuk tak mengaitkan kiriman bangkai ayam ini dengan upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang gencar menyampaikan kritik atas situasi Indonesia saat ini. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menduga kiriman ini sebagai bentuk teror terhadap kerja-kerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace, terutama belakangan yang banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana di Sumatera. Serangan teror kepada rekan kami Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia merupakan ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal, dan seharusnya lebih baik, seharusnya lebih cepat. Atas teror yang terjadi pada influencer, kreator konten hingga aktivis, Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam mengecam tindakan ini. Anam meminta kepolisian mengusut dan mengungkap pelaku hingga dalang teror. Anam menjelaskan ekspresi yang disampaikan kreator merupakan pendapat yang dijamin undang-undang untuk berpendapat. Sehingga bagi orang yang tidak setuju, hendak melakukannya juga dengan ekspresi, bukan dengan teror. Kita menyayangkan fakta terjadi teror yang dialami oleh para aktivis maupun influencer. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut, itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini dan siapa di balik dalang ini.